Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di teras Al-Adhar, ngobrolin yang penting. Kali ini bersama saya ada Mas Didit Dwi Suryanto. Ya. Beliau seorang pebisnis. Nanti seperti apa bisnisnya, bagaimana latar belakangnya, kurang afdol kalau saya yang memperkenalkan. Monggo Mas Didit langsung memperkenalkan. Ya, pemirsa, perkenalkan, nama saya Didit Dwi Suryanto. Jadi pagi Mas Didit aja. Oh, Didit. Kebanyakan teman-teman kalau di Suraya kebanyakan Didit. Ya. Ya. Ada saudaraan sama Dodit? Oh tidak. Oh, tidak. Ya. Baik, mungkin saya perkenalkan dari mungkin sejarah ya. Kalau orang tua itu sebenarnya memang mengasih nama Didit Dwi Suryanto karena makam orang Jawa dulu memang nama terlalu panjang itu memang kepanjangan. Jadi kita sampai hari ini di KTP, di jasa itu semuanya pakainya Dwi Suryanto. Tapi teman-teman sudah akrab dengan nama Didit. Itu Mas yang mungkin dari teman saya. Background saya sebenarnya dari berbagai macam mungkin profesional ya. Jadi awal merintis dari bekerja memang dari dulu dari semenjak setelah mungkin waktu pertama saya sudah sebenarnya ada memang dari orang tua yang memang kita saudara memang dekat-dekat ya. Jadi kalau sekolah harus kuliah memang harus negeri semua. Jadi pesan itu yang saya tangkap memang luar biasa. Jadi untuk membuat supaya saya bisa pendidikan juga bisa mandiri itu dengan cara apa ya? Memang dulu sempat juga ada wacana untuk IBP waktu itu di SMP udah diarahkan ya, minat bakat apa kamu sebenarnya kan itu. Biasanya kelas 2 kelas 3 gitu. Oh, pelajaran di SMP. Itu. Okay. Biasanya BP itu sudah mengarahkan ke kita, kamu harus jadi pelita, kamu jadi dan sebagainya. Waktu itu pun sudah saya berada secara mungkin karakter yang memang saya sudah mulai mikir juga ya, karena kedekatan saya dengan kakak saya yang memang bapak memang secara finansial juga sebagai karyawan yang memang di PTPN yang memang dari strata gaji yang nggak seberapa lah. Dan beliau juga nyami petani juga. Jadi disitulah mulai saya memilih untuk belajar di kejuruan aja. Ya di kejuruan sendiri juga ternyata banyak hal juga yang kita dapatkan. Biasanya waktu dulu belum sampai secara semua belum itu sangat bertara ya. Lalu itu kita masih bisa mendapatkan banyak opportunity atau lawan pekerjaan. Waktu itu saya semenjak setelah lulus itu saya memilih, ternyata saya pilihnya saya bukan berarti karena saya nggak sebenarnya passionnya ke ITS sebenarnya, tapi memang tujuan terkait dengan tadi ya sementara yang diarahkan ke BP sebenarnya kita ke ITS dan kita ambil dan waktu itu berjalan terus menerus ya memang waktu itu saya langsung ngambil di sudah ketika saya mulai merintis memang dari benar-benar saya tuh nggak sekolah dulu. Jadi bagusnya tuh emang dari kemandirian itu saya bekerja dulu. Oke Mas Didit, Ya. Berarti selepas sekolah ya, selepas STM tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi ya? Ya. Justru langsung sudah memulai berbisnis atau bekerja? Oh kalau saya waktu itu memang tadi ya seperti sudah tak sampaikan sebelumnya memang kita dalam konteks ya kita mencari jati diri lah. Namanya itu masih waktu itu masih muda gitu kan, dari diri memang passion diri itu mulai ada. Jadi kita ada berapa sebenarnya saya dulu juga bersama Om atau Lek ya waktu itu bilang sempat di waktu itu ada di lingkungan sekitar kita tuh ada memang terjadi ada inovasi dari Lek itu kan ada sumur kulit cerita dulu pernah juga kita juga bersama sama itu jadi di sekitar kita tuh dicampur semua jadi sudah mulai ada rencana dan peluang membaca peluang sudah bisa melihat peluang seperti itu jadi waktu itu udah habis bekerja jalan juga jadi setelah itu saya sudah kita sampaikan mulai bekerja dengan orang lain jadi belum sampai mulai bisnis memang secara kalau mulai berbisnis sendiri yang sudah pure murni memutuskan untuk menekuni dunia bisnis itu sejak kapan? Saya waktu tadi sudah sampaikan saya semenjak
hijrah dari Solo terus masuk ke ibu kota negara, tepatnya di Bekasi. Komplek PMA ya. Jadi untuk PMA itu kan kita termasuk di pusat Jepang, itu memang dari satu kawasan yang memang mengerjakan dari serikat, memang berikat ya, kapal berikat. Nah, jadi itu saya banyak belajar juga terkait dengan manajemen. Itu saya juga belum sempat, tapi waktu itu kita kalau di sana dulu 9 bulan mas, jadi kita 6 bulan itu langsung kontrak kerja. Jadi saya ngambil posisi kuliah sementara itu. Sambil kuliah. Dan kerja sambil kuliah. Waktu tadi ya saya ceritakan semenjak setelah lulus tadi sempat ada untuk minat dan bakatnya ke usaha, saya juga belajar manajemen. Oh gitu. Iya, saya ngambil S1, tapi kerja sambil kuliah. Sambil kuliah ya. Tapi waktu itu kuliah sudah punya, memang dari awal sudah punya minat. Pengennya itu berbisnis. Gitu ya. Jadi itu hanya sekedar semacam batu loncatan atau ini aja ya, bekerja di perusahaan. Jadi waktu itu saya sudah punya ikat dan cerita. Jadi hari ini lebih baik pada hari ini. Itu yang memang memacu saya untuk terus motivasi memperbaiki tinggi, termasuk kita juga kuliah itu supaya kesempatan itu diambil di usaha dan kuliah dibimbing di manajemen. Minat saya juga di situ ya. Oke. Nah, setelah lulus kuliah itu langsung mengaplikasikan ilmu dari kuliahnya itu terjun ke bisnis, membuat satu usaha, atau masih bekerja lagi? Ya, waktu itu kita semenjak ngambil kuliah tahun 2000, kita lulusnya juga masuk ambil cepat 3,5 tahun. Jadi 2004 itu sudah mulai mikir bagaimana nanti setelah saya dapat ilmu yang tadi manajemen itu bisa diaplikasikan. Ternyata itu juga ada beberapa tawaran yang mau jadi seorang profesional lagi atau memang jadi bisnis. Waktu saya putuskan untuk bisnis. Langsung putus saya untuk bisnis. Dari tahun 2005 itu sempat masih yang terkait dengan IT ya, termasuk jadi sewa cetakan, sewa ketik gitu. Itu jalan mas. Saya waktu 2000 itu berhijrah untuk pulang ke Solo, tapi sebelum keluar saya memutuskan untuk bisa ibadah ini mulai bisnis. Dari situ mulai saya ada modal, saya masukkan. Jadi di Solo itu kita punya rental komputer. Sebelum saya keluar, memutuskan untuk keluar. Jadi masih di Bekasi, masih bekerja di sana sambil kuliah. Tapi sudah mulai akhir-akhir ya. Sudah mulai juga merintis bisnisnya di Solo. Ya, itu waktu itu tahun 2005 masih belum terkait dengan internet belum masuk ya. Masuk tahun 2000 itu masih bagus istilahnya. Ada kita jasa ketik juga, terus juga print. Makanya itu di rental komputer gitu ya, pengetikan dan sebagainya. Terus yang jalanin siapa? Karena itu tadi itu mulai saya berpikir mas untuk ilmu manajemennya yang dipakai, tapi 100% ilmu dari teori sekolah dengan praktek itu beda. Jadi yang ternyata nggak segampang dia dipelajari. Ternyata tuh nggak mudah dibalikan itu. Ya benar-benar saya satu pengalaman bisnis yang pertama. Jadi ibaratnya setelah kita tahu benar-benar setelah ilmu, kita punya plan yang sangat besar gitu. Yang sekolah itu ilmu teori itu sangat mudah. Ternyata waktu itu kalau biasa. Di situ mas, kalau teman-teman nanti pemirsa juga bisa buat ini, satunya terkait dengan inovasi. Waktu itu tahun 2006, 2007 mulai ada internet. Iya, mulai itu masuk. Mulai sebenarnya sebelum itu sudah masuk. Sudah ada masuk, tapi belum booming ya. Ya belum familiar. Iya, waktu itu saya bisa katakan seperti itu karena apa? Mulailah di mahasiswa itu mulai dia cari sumber-sumber source-nya dari internet, nggak mulai keting dan sebagainya. Jadi waktu itu kita juga sempat berjalan cuma 2 tahun, jadi sampai 2007 aja. Jadi memang terkait dengan perkembangan teknologi, salah satunya proses itu harus paham atau mengikuti updating untuk masalah teknologi, penting sekali. Terus setelah nggak update nih, bisnis yang dikembangkan itu nggak update, langkah yang Mas Dudit lakuin apa? Nah, ini masih mungkin mentality bisnisnya mulai digoyah itu. Kita masuk ke profesional lagi. Waktu itu 2007 masuk di TPS Group. Itu salah satunya memang usaha yang memang ibaratnya multinasional ya. Jadi kita juga di situ malah juga dapat ilmu baru lagi. Kalau yang di
NSK tadi terkait dengan manufakturing, itu dapat naik supply chain. Jadi saya belajar banyak tentang dengan pengadaan dan rencana produksi sampai prosesnya seperti apa, kerja manajemen, praktek lagi. Ya. Terus yang mempengaruhi Mas Didit akhirnya banting setir lagi masuk ke dunia profesional tadi apa? Ya, memang satu hal yang terkait dengan sudah mulai ada ibaratnya istri yang alhamdulillah tahun 2009 dan nikah. Oh, sudah mulai berpikir bagaimana tanggung jawab. Dan makanya kita juga satu hal yang itu memang kita khawatirnya kalau memang itu harus khawatirnya memang mau nggak mau memang harus ambil di posisi sebagai urgent. Nah, ini urgent penting gitu ya kalau kita bicara kekhawatiran ini ya betul. Ini sebenarnya kalau dilihat dari cita-citanya mau jadi pebisnis ini sebenarnya bukan yang penting ya, tapi ini urgent karena di belakang harus ya. Jadi terpaksa nih banting setir lagi untuk ke dunia profesional. Berapa lama di TPS waktu itu? Waktu itu kita berjalan 2 tahunan. Tapi memang satu hal yang terkait dengan ibaratnya yang memang itu untuk kemapanan juga kenyamanan itu yang kita cari. Jadi suatu kerja itu sebenarnya satu hal yang sebenarnya continuous dan terus menerus itu coba kita bisa. Jabatan manajer itu bukan kalau kita berarti nggak bisa ya, semuanya bisa. Tapi kita memang melakukan hal yang continuous dan terus menerus itu kita perbaikan terus, itulah bisa. Terus selepas dari sana, 2 tahun selepas dari sana kembali berbisnis atau masih di dunia profesional lagi? Ya itu udah mulai ngerintis lagi. Beberapa jasa dulu kita juga ikut jasa kirim, satunya Pahala Express. Oh, di ini ekspedisi ya berarti ya, di ekspedisi ya. Ekspedisi juga itu satunya juga mulai clue-nya bisnis mulai dikumpulkan. Pokoknya ada semangat bisnis buka counter jadi agen atau bekerja sebagai agen. Oh, jadi sebagai agen. Jadi kita udah murni di situ. Jadi saya dikotkan karena itu memang kuadrenya udah mulai harus benar dilakukan untuk bisnis. Jadi yang entrepreneurnya itu sudah dimasukkan ke kuadran yang pertama, urgent dan penting, gitu. Dan itu harus dilakukan karena yang darurat tadi sudah tertangani ya, sudah untuk mapan lah ya, sudah aman gitu. Jadi sudah mulai melirik ke bisnis lagi, gitu kan. Kenapa pilihannya di ekspedisi? Salah satu memang perkembangan ekspedisi sampai hari ini pun luar biasa ya. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini, dengan pola ibadah customer yang memang sekarang tuh banyak online mandate ya itu atau booming. Jadi ada berapa memang sekarang itu memang kondisi banyak memang sekarang banyak kondisi itu hijrah ke situ. Gitu. Jadi memang samping ada orientasi demand-nya luar biasa. Perbedaannya juga sangat signifikan untuk gitu. Berarti itu bisnis yang ditekuni sampai saat ini. Sampai sekarang. Iya ya, sampai saat ini. Jadi apa, agen atau apa? Sekarang ini kondisi sekarang saat ini. Waktu sebagian ini memang dari 2017 kita memang satunya dengan ibadah yang ditunjuk di Solo ya. Itu kita memang bermitra. Oh gitu. Jadi, menciptakan banyak peluang untuk UMKM bisa biar nanti join ke situ juga. Kebetulan sekarang sudah hampir 100 lebih ya di Solo Raya itu sudah. Jadi Mas Didit ini sebagai agen besarnya gitu ya? Ya, itu kalau perwakilan dulu, ibaratnya ya. Perwakilan terus jangan justru membawai ada beberapa agen itu. Kalau boleh tahu di perusahaan apa? Itu di Land Parcel. Lain parcel. Ya, parcel. Alhamdulillah juga sudah mulai ada manajemen dari pusat sudah mulai percayakan memang ada pengatur untuk dibelah di sini. Jadi alhamdulillah sudah jalan baik. Kendalanya ketika saat ini mau kembali dari profesional kembali masuk menekuni dunia bisnis, kendalanya apa? Kalau tetap dalam sebuah bisnis itu memang yang harus kita yakin karena rezeki itu menawar karena semua orang itu kalau ada ikhtiar dan melakukan sebabnya suatu ada rezeki. Yang kendalanya memang semakin hari semakin orang itu dalam seperti yang merebut kue yang sama seperti tadi dengan
kok tidak mengurangi Sulman. Ya memang sekarang jasa Grab ya memang luar biasa banyak sekali. Iya. Jadi Mas Boleh bisa lihat ya, Iya, perkembangannya luar biasa. Perusahaan baru banyak, ya mungkin ada yang banyak Exia dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi memang yang terkait dengan dinamisasi bisnis itu memang kita terus menerus seperti tadi ya, inovasinya harus dikembangkan terus. Supaya perusahaan itu tetap berjalan. Berarti kan tantangannya cukup dinamis ya. Kalau yang bisnis pertama tadi, yang lagi nyoba-nyoba tadi, tantangannya adalah out of date, sudah tidak sesuai perkembangan zaman lagi, terpaksa harus tutup. Kalau yang sekarang ini perkembangannya persaingan bisnis yang banyak ya. Oke. Gini, ini bagi pemula gitu ya, orang yang mau nantinya mau terjun ke bisnis gitu. Mas Didit punya ini enggak satu hal yang mungkin mau disampaikan gitu ya, terkait bagaimana sih memulainya? Iya. Dengan mungkin tips ya untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, artinya yang pemula ini juga yang pasti kita harus seperti tadi ya, mindset bisnisnya harus diciptakan, harus diolah atau dipoles ya. Jadi karena kewajaran untuk mindset itu luar biasa pengaruhnya. Karena kalau saya dulu cerita itu memang kalau kita mau punya mobil itu beli selangnya dulu. Jadi mau punya mobil beli selangnya dulu. Selang yang buat nyuci. Iya, buat nyuci dulu. Karena gitu ya. nanti suatu saat selang ini akan bisa buat nyuci yang apa yang kita inginkan. Jadi tulislah impian itu benar-benar di dalam relung hati yang paling dalam. Itu insya Allah akan tercapai. Ya, dengan dengan izin Allah. Jadi tapi mindset itu memang kita olah ya, kita poles dan kita makanya seperti tadi ya, waktu saya sendiri juga itu mengolah itu dengan kalau kita ibaratnya ikut orang itu hampir 20 tahun. Jadi luar biasa. Jadi kalau benar-benar mindset ini ataupun ini, tapi kita sudah punya keinginan dan minat gitu, untuk kita memang terjun nanti mau ke situ. Jadi memang luar biasanya itu. Tapi yang kedua itu terkait dengan mungkin ikhtiar yang terus menerus yang memang harus ada. Jadi kalau seperti tadi saya bilang ya, kita untuk bisnis itu mungkin tidak mungkin perdana, mungkin tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, jangan minder. Teruskan terus sampai benar-benar biasa, yang biasa. Jalan biasa. Jadi kita akan menemukan ibaratnya seperti itu benar-benar bidangku ini passion saya ini, nggak sampai ketemu jadi itu. Dan itu insya Allah kalau dengan seperti itu ya, nanti akan ada terlatih ya, dengan mungkin pola-pola yang memang nanti terbentuk, skill yang diupdate, pengalaman yang cukup dan sebagainya, itu mulailah kita dengan itu mengambil sebuah bisnis itu, saya itu passionnya di sini. Kenapa saya tadi bilang di jasa Grab, karena saya juga udah effort di situ, sudah hampir sekitar hampir 20 tahun sampai hampir puluhan tahun sudah di situ gitu. Itu bidang yang memang bidang seperti itu terkait dengan sampai kerjaan juga. Jadi memang bidang ini pengalaman ketika bekerja di profesional. Jadi itu memang ada terkaitannya. Oke. Kan gini Mas Didi tadi bekerja di profesional ya. Setelah sekolah bekerja di profesional, tapi kan dari awal memang panjenengan sudah punya punya keinginan besar, punya semangat bahwa nantinya berbisnis. Gitu. Artinya jenengan terjun ke dunia profesional yang dijalani itu lebih kepada untuk mencari bekal, baik itu bekal secara materi maupun bekal secara pengalaman kan gitu ya. Nah, menurut Mas Didit, kalau seseorang ingin menjadi pebisnis ya, apakah harus menjalani fase itu gitu? Artinya apakah dia memang lebih baik harus bekerja dulu dengan profesional gitu ya, dengan orang lain gitu ya, untuk cari ilmunya, atau sebenarnya itu tidak harus satu langkah yang harus dilakuin, bisa aja orang langsung terjun berbisnis. Menurut Mas Didit gimana? Ya. Untuk saya sendiri memang banyak hal mungkin ketika saya sebenarnya sudah mulai belajar dewasa itu memang bapak saya tuh memberikan ibadah rambu-rambu antara ini hijau ini boleh ini enggak. Gitu loh. Jadi memang itu sangat membantu saya untuk pengembangan. Jadi saya tuh tidak menganjurkan teman-teman nanti ya untuk yang di dalam bisnis baru itu memang keinginan itu sebenarnya kembali ke kita. Adapun kita ngambil sebuah mungkin
sikap untuk jadi profesional itu bagus. Karena apa? Kenapa saya harus hijrah ke Bekasi dengan Tatani? Karena itu situlah kita tuh bisa mengetahui benar industri yang benar bekerja profesional itu memang kayak gitu, ada preso, ada namanya tabir, ada namanya ajib. Ya itu yang kita pelajari dari bisnis. Satunya referensi itu juga bisa dibuat teman-teman untuk yang dalam pengusaha itu, artinya kamu sekarang itu bekerja dalam tanda kutip ikut orang lain itu bukan berarti kamu tuh belum sukses, tapi kamu tuh menghimpun kekuatan untuk sukses. Gitu. Jadi itu memang harus ditekuni dan diyakini. Bahwasanya nanti suatu saat kalau kita sudah punya niat yang kuat, seperti ya beli selang dulu kita akan dapat mobil, itu memang akan ada seperti bonusnya. Makanya itu seiring waktu berjalan. Itu minta Allah, makanya minta petunjuk dan terus menerus apa yang kita inginkan dan cita-citakan juga itu akan tercapai. Iya. Berarti kalau boleh sedikit saya simpulkan dari yang sudah kita bicarakan ini adalah yang terpenting itu pertama minat dulu. Ya, kalau kita memang sudah punya minat, tekad yang kuat untuk menjadi pebisnis, itu yang kita pupuk terus. Meskipun perjalanan menuju ke sana, kita mungkin harus singgah dulu, jadi profesional, bergabung di tempat lain, gitu ya. Kalau memang bisa langsung, ya itu lebih bagus, gitu ya. Tapi kalau memang harus dimulai dari level itu juga tidak ada salahnya. Yang penting minat itu selalu digundeli kuat. Kalau menurut orang Jawa ya, nanti suatu saat akan diwujudkan. Ya. Artinya ya bisnis itu sebagai sebuah aktivitas memang tidak lepas dari dua hal, antara minat dan bakat, gitu ya. Nah itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut mana sebenarnya yang lebih berpengaruh antara minat atau bakat seseorang yang akan berpengaruh dalam bisnis. Gitu Mas Adit. Oke, kembali bersama saya masih di Teras Al-Azhar, ngobrolin yang penting. Kali ini masih bersama dengan Mas Didit. Mas Didit, kita sering mendengar gitu ya, banyak orang yang ketika dia gagal melakukan suatu hal, mengulang lagi gagal, maka mereka berakhir pada satu statement bahwa aku nggak bakat, termasuk di dalam bisnis gitu ya. Ketika usaha ini nggak jadi, usaha ini nggak jadi, usaha ini mau jadi nggak jadi, gitu. Artinya dia bilang, wah sepertinya memang aku tuh nggak bakat berbisnis. Gitu. Ada yang banyak orang yang bicara seperti itu. Gitu. Pada akhirnya untuk mengobati kekecewaan hatinya karena tidak sukses dalam bisnis itu kemudian mengatakan mengkambing hitamkan bakat, artinya aku memang nggak bakat di situ, gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Didit sendiri sebenarnya seberapa besar sih pengaruh bakat ini dalam kesuksesan seseorang di dalam berbisnis? Ya, Mas Gol ya. Jadi sudah saya ceritakan dari tadi ya, sebenarnya saya sendiri terjun benar-benar satisfied kalau saya puas dengan apa yang saya pilih sekarang ini. Memang saya ada minat dari awal ya, minat dulu. Jadi dari semenjak SMP sudah ada sebetulnya. Jadi saya biarpun mengorbankan, saya nggak sekolah di SMA dan sebagainya, ngambil seperti di SMK dan sebagainya, itu memang satu hal yang terkait dengan saya minat untuk nanti akan seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah melakukan hal seperti itu ya harus ditanamkan, karena minat itu harus benar-benar ada terus menerus. Jadi jangan sampai itu minat itu akan reda, terus nanti merdu dan sebagainya, nanti sampai kalau orang Jawa udah kapok, jadi nggak melulu. Wah ini kayaknya berat kalau bisnis sendiri gitu. Itu makanya jangan ada. Memang kita kalau di bisnis itu harus mentalnya lebih. Kenapa? Di bisnis itu akan Anda sebagai owner, Anda memiliki ibaratnya sebuah instansi atau memang benar-benar sebuah bisnis yang memang itu kita sebagai role of the game-nya. Daripada kita nakodanya mau kanan kiri itu serah kita. Ya, apapun itu kalau kita story-nya kan gitu. Jadi serah omong gaji itu nomor berapa? Kita tuh gaji itu wis karek-ngarani gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau di ikut orang itu ya kayak segini. Tapi ya itu sudah story-nya. Tapi kalau prosesnya ya kita untuk supaya menemukan titik tadi ya sebagai nakoda itu kita mengawali proses yang panjang. Jadi benar-benar ada kesuksesan, ada memang itu tertunda atau kegagalan dulu. Makanya teman-teman kalau yang baru ikut di bisnis atau memulai bisnis itu jangan ngobrol dulu. Jadi kita harus mencoba lagi, bangkit lagi dan sebagainya. Jadi itu memang minat. Jadi kalau tadi rekomendasi saya itu terlahir juga karena ada minat dan juga saya
ikut pendalaman di manajemen. Satunya itu kan bisa untuk mengasah supaya kita juga kemampuannya biar secara ini cepat ya. Juga bisa tadi saya sampaikan juga ikut untuk bekerja di orang lain, belajar dulu untuk dalam rangka mengasah betul. Bakat itu nanti akan juga muncul gitu. Sendiri. Ya, makanya itu, makanya minat tuh mungkin kalau saya itu dominan ya, untuk saya tuh memang senang di bisnis. Oke, gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, gitu, kalau menurut Mas Didit berarti bakat itu nomor 2 nanti. Ya, gitu bisa saja. Bisa gitu ya. Jadi yang lebih dominan justru adalah minat. Minatnya. Ya, dengan minat ini, kalau minat yang kuat, kalau memang ingin terjun menjadi pebisnis gitu ya, ini yang akan nanti mampu untuk menjadi penyemangat ketika menemukan kegagalan, karena proses itu pasti ada ya, pasti terjadi ya. Nggak mungkin ya harapannya orang sih lurus terus gitu, tapi kan tidak mungkin ya, pasti ada kalanya ada beberapa tantangan karena ujian masalah itu yang akan justru membuat kita menjadi lebih besar. Nah kalau bakat itu sendiri bisa dilatih, seperti tadi Mas Didit terjun dulu ke dunia profesional, bekerja di perusahaan ini, mengenal tentang supply chain management, bekerja di perusahaan ini, mengenal tentang gimana jalur distribusi dan sebagainya, itu kan dalam rangka untuk melatih bakat ya, artinya jadi manajer di sebuah perusahaan, leadership-nya terlatih dan sebagainya. Tapi semua itu didasari dari minat yang kuat untuk menjadi pebisnis. Nah, yang terakhir mungkin Mas Didit ya, yang terakhir ya. Kalau memang seperti itu menurut panjenengan, ketika misalnya ini ada satu wadah, yang di wadah itu melatih, mengajarkan, memoles bakat dari mereka-mereka yang memang punya minat kuat untuk menjadi pebisnis, gitu ya. Jadi mungkin semacam sekolah, gitu ya. Kayak sekolah kita, gitu ya. Kayak sekolah Alam Al-Azhar, ini kan sebuah wadah memang yang kita maksudkan untuk mereka-mereka yang punya minat kuat di bisnis, gitu, biar tidak harus panjang jalannya harus jadi profesional dulu, tapi langsung di sini nanti kita poles bakatnya, karena ada juga seorang ahli psikologi yang mengatakan bahwa minat yang diulang-ulang itulah bakat. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ini dipoles betul di sini bakatnya. Menurut Mas Didit ini powerful enggak? Untuk itu luar biasa. Luar biasa ya. Saya ada berapa memang itu referensi ya. Memang kalau seperti tadi ya, referensi saya dulu ikut di, mungkin tadi ya sempat saya sampaikan di part yang sebelumnya. Jadi di SMK tuh belum sampai ke itu. Kalau justru kalau saya bilang itu memang ciptakan calon tenaga kerja. Kalau di SMK ya. Disiapkan untuk menjadi calon pegawai, bukan pengusaha. Kalau wadah itu sangat bagus, Mas. Jadi kita dari muda atau dari awal sudah dikenalkan bagaimana kewirausahaan, bagaimana leadership, bagaimana mengatur sebuah manajemen. Itu memang itu harus ada dan minat terus diulang jadi bakat. Nah itu yang mungkin bagus untuk diadakan. Oke, nah itulah yang memang menjadi tujuan kami dari Sekolah Alam Al-Azhar ini ya. Jadi Sekolah Alam ini bertujuan untuk mewadahi mereka-mereka yang memang punya minat besar untuk terjun di bisnis entrepreneur, kemudian kita ajarkan di dalamnya. Bukan hanya sekedar teori, tapi learning by doing. Kita ajarkan, kita beri pengalaman langsung, kita ciptakan komunitas bersama para pebisnis, jadi bisa menciptakan atmosfer yang baik di mana mereka bisa belajar. Tujuan akhirnya adalah mereka bisa menjadi pebisnis tanpa harus melewati proses jalan yang panjang. Bukan instan, sekali lagi bukan instan kemudian simsalabim menjadi pebisnis, bukan. Tapi betul-betul kita ajarkan langkah-langkah untuk menjadi pebisnis gitu di Sekolah Alam Al-Azhar. Begitu Mas Didit, terima kasih banyak atas waktunya, sudah berkenan untuk meluangkan waktu berbincang dengan kita bersama teman-teman dari Sekolah Alam Al-Azhar. Demikian teman-teman perbincangan kita kali ini dengan Mas Didit terkait dengan apakah bisnis itu minat atau bakat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya di Teras Al-Azhar, ngobrolin yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.